Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Wahyu Pratama dari kelas TK03 dengan NIM 2283094 akan menjelaskan tugas UAS Python yang nomor kedua. Baiklah, yang pertama yang dibuat adalah database terlebih dahulu. Jadi diminta untuk membuat database perpustakaan dengan tiga kolom minimal. Nah, ini saya membuat databasenya yang berisikan ID. ID itu nanti saya beri auto increment, lalu judul bukunya, penulis bukunya, dan kategori bukunya. Lalu yang kedua, ke codingan app.py-nya. Yang pertama, ini ada from flash, import flash, request, dan JSONify. Flash itu digunakan untuk membuat aplikasi web dengan menggunakan flash. Nah, ini MySQL connector itu nanti untuk menghubungkan flash dengan database-nya tadi. Terus from tabulate, import tabulate, ini saya menggunakan tabel dari formatnya yang datanya yang di outputnya. Kemudian import request ini untuk membuat permintaan request. Yang kedua, app sama dengan flash name, itu buat objek aplikasi flashnya. Lalu base URL-nya ini menyimpan URL dasar buat aplikasinya nanti. Ini database konfigurasinya, hostnya localhost, usernya root, tidak ada password, lalu mengambil database dari library DB yang telah saya buat. Lanjut yang pertama, ini routing untuk menampilkan data. Jadi nanti untuk menampilkan data atau get metodenya nanti menggunakan /tampilkan. Ini connection sama dengan MySQL connector .connect dalam kurung dbconfig. Nah, itu membuat koneksi ke database MySQL-nya, terus membuat objek kursornya dengan mode dictionary. Lalu ini select from bukunya tadi yang dari database-nya. Ini library.db, lalu select from buku. Ini saya menggunakan tabel tabulet dengan header seperti ini dan tabel FMT grid. Lalu yang kedua, ini untuk routing menambah data. Ini untuk menambah data buku ke dalam database-nya. Jadi nanti metodenya itu menggunakan post, definisinya tambah. Jadi masukkan judul. Ini request from get judul. Nanti judul yang akan ditambah nanti apa, lalu penulisnya, lalu kategorinya. Kemudian kalau sudah berhasil ditambahkan, akan muncul pesan buku berhasil ditambahkan. Lalu untuk metode bootnya, saya menggunakan rute ini menambah data /perbarui. Nah, ini yang diubah, nanti ngubahnya kalau di Postman itu di bagian body, lalu form data. Ini nanti kita memasukkan
ID buku yang akan diubah, lalu judulnya yang baru, penulis yang baru, dan kategori yang barunya. Lalu kalau sudah terganti, kalau sudah berhasil, akan muncul pesan seperti ini. Kemudian metode delete-nya saya menggunakan /hapus. Ini langsung merequest ID-nya. Jadi ID yang akan dihapus itu langsung diketikkan. Kalau sudah berhasil dihapus, akan muncul pesan buku berhasil dihapus. Kemudian di client.py-nya ini yang pertama-tama import request dulu dari servernya, dari app.py-nya. Lalu saya membuat definisi menu ini, pilih metode. Jadi nanti akan mengeprint perintah ini jika ingin menampilkan semua buku atau get, nanti ketik 1. Jika ingin post, nanti ketik 2. Ingin put ketik 3, delete ketik 4, dan 0 untuk keluar dari programnya. Lalu ini definisi tampilkan itu saya ini yang get. Jadi responnya nanti dia request ke base URL-nya ini yang localhost, lalu /tampilkan. Nanti akan menampilkan buku-buku yang dari database-nya dalam bentuk tabel. Sudah saya beri tabulet tadi. Lalu untuk postnya ini saya menggunakan definisi tambah. Dan nanti kita disuruh memasukkan judul buku, input judul buku, penulisnya, dan kategorinya. Ini responnya nanti request ke post dari base URL-nya /tambah. Kalau berhasil, nanti akan muncul pesan seperti di app.py-nya tadi, buku berhasil ditambahkan. Lalu untuk perbarui atau put, ini memasukkan ID bukunya terlebih dahulu yang akan diganti, lalu masukkan judul buku baru, nama penulis baru, dan kategori buku yang baru. Nanti ada update datanya dari ID, ini book ID, judulnya, penulis, sama kategorinya. Ini request ke put dari base URL-nya, /nya /perbarui dari update data params, di params nanti. Lalu yang di definisi yang delete-nya dihapus. Nah ini tinggal memasukkan ID buku yang akan dihapus. Ini nanti merequest ke delete dari base URL /hapus, nanti lalu ID buku yang akan dihapus nanti yang mana. Nanti kalau responnya benar, dapat ini pesannya itu yang dari app.py-nya tadi, yang seperti ini, pesan buku berhasil dihapus. Yang lain juga sama. Baiklah, di sini menggunakan perulangan untuk programnya. Jadi kalau ingin get itu nanti ini ketik 1, 2, 3, 4 itu buat post, put, delete. Lalu jika ingin berhenti dari program ketik 0, nanti akan mengeprint program berhenti dan akan break. Kalau memilih selain angka 1, 2, 3, 4, dan 0 akan mencetak pilih angka 1 sampai 4. Baiklah, saya coba terlebih dahulu.
Nah, ini akan mengeprint yang ini, definisi menunya. Dipilih metode, lalu kita harus memasukkan pilihan angka 0 sampai 4. Jika kita memasukkan angka selain 0 sampai 4, akan masuk pesan seperti ini. Pilihlah angka 1 sampai 4. Lalu kembali ke looping dari awal. Misal kita mau menampilkan semua buku. Ini masuk ke metode get-nya. Ini sudah saya beri tabulet. Jadi get-nya nanti muncul seperti ini. ID, judul, penulis, kategori. Lalu jika ingin menambahkan buku ke dalam tabel, ketik 2, lalu masukkan judul buku barunya. Lalu masukkan nama penulisnya, masukkan kategori bukunya. Nah, jika berhasil, muncul pesan buku berhasil ditambahkan. Lalu kita cek di get apakah tadi sudah masuk. Nah, ini yang keempat ini sudah masuk. Jika kita akan memperbarui bukunya, jika kita akan mengedit, maka pilih yang nomor 3. Masukkan ID buku yang akan diperbarui. Jadi ini kita harus memasukkan ID buku yang mau kita ganti. Misal kita masukkan yang ini, lalu judul barunya. Sebelumnya judulnya seperti ini, lalu kita ganti menjadi penulisnya, kita ganti, lalu kategorinya juga kita ganti. Jika berhasil, muncul pesan seperti ini tadi. Lalu kita akan mengeceknya. Nah, ini sudah terganti. Jika ingin menghapus daftarnya ini, kita tinggal memasukkan ID-nya. Misal ID yang akan dihapus ini kita masukkan. Ya, buku berhasil dihapus. Lalu kita tampilkan semua bukunya. Sudah hilang. Baik, seperti itu kalau di run di terminalnya. Lalu coba kita run menggunakan Postman. Di sini dengan metode get kita masukkan URL-nya. Kalau get kita gunakan /tampilkan. Terus langsung send. Ini nanti menampilkan semua data. Nah, ini seperti ini karena saya menggunakan tabel tadi. Ini ada judul, penulis, ya. Lalu yang kedua, kita gunakan metode post. URL-nya yang tadi. Kalau post, ini slash-nya itu tambah. Lalu kita masuk ke body, form data. Ini kita memasukkan ID-nya terlebih dahulu. Misal ID-nya 14. Lalu judul buku, penulis, sama kategori. Jika seperti ini, kita langsung send saja. Nah, muncul pesan
seperti ini, buku berhasil ditambahkan. Lalu kita cek ke get-nya tadi. Nah, ini sudah masuk ID, judul buku, penulis, dan kategorinya. Lalu yang ketiga, kita gunakan metode put. Kalau put ini kita slashnya slash perbarui, lalu kita masukkan ID yang mau diperbarui. Misal tadi kita masukkan mengepost ini, kita masukkan ID-nya itu 14. Masukkan ini, memasukkan judul yang baru. Lalu kita masukkan genrenya yang baru. Lalu kita send. Jika berhasil akan muncul pesan informasi buku berhasil diedit. Lalu kita coba cek di get soal datanya. Nah, ini sudah terganti, di ID 14 nya sudah terganti. Yang terakhir kita gunakan metode delete. Ini kita tinggal memasukkan ID buku yang mau dihapus. Kalau delete-nya kita menggunakan slash hapus. Lalu kita masukkan di key-nya ID, lalu kita masukkan ID yang akan dihapus. Misal kita akan menghapus yang di ID-nya nomor 14. Kalau berhasil muncul pesan seperti ini, buku berhasil dihapus. Lalu coba kita cek di soal datanya. Nah, sudah hilang dan buku itu berhasil dihapus. Baiklah, segitu saja penjelasan tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.